Halo semua, perkenalkan nama saya Melvin Atmaja. Dan pada video kali ini, kita semua akan belajar mengenai perbuatan melawan hukum di Republik Rakyat Cina dalam kasus malpraktek medis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan seluruh anggota kelompok saya, yaitu ada Brian William, David Gunawan, Luis Fernando, saya Melvin Atmaja, Nathanael Agung, dan Prasetyo Wirabuana. Kasus ini merupakan kasus antara Xie melawan Rumah Sakit Zongnam, yang dimana Xie sebagai penggugat dan Rumah Sakit Zongnam sebagai tergugat. Pada tanggal 4 November, Xie menjalani operasi tusukan untuk artritis septik pada hari masuk, yang menyebabkan serangkaian perubahan dan perubahan pada rekam medis. Dalam laporan, terdapat ringkasan sebelum operasi, pemeriksaan utama sebelum operasi, dan riwayat kesehatan. Ada juga tanda-tanda perubahan pada rekam medis, dan tanggal rekam medis sementara telah diubah. Hal itu merupakan penyebab langsung terhadap penyumbatan tabung drainase yang diderita oleh Xie. Oleh karena itu, Xie menggugat Rumah Sakit Zongnam kepada Pengadilan Rakyat Distrik Wuchang. Gugatan tersebut berisikan agar rumah sakit memberikan kompensasi sebesar 17.199,34 yuan untuk biaya pengobatan, 300 yuan untuk penilaian forensik, 400 yuan untuk penilaian medis, 51.275 yuan untuk kerusakan, dan perawatan biaya 1.000 yuan, 16.425 yuan untuk penghiburan, dan 10.000 yuan untuk biaya pasca perawatan. Namun, Hakim Pengadilan Rakyat Distrik Wuchang dalam putusannya memenangkan Rumah Sakit Zongnam. Pertanyaannya adalah, mengapa? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita lihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Republik Rakyat China. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Republik Rakyat China adalah sebagai berikut. 1. The existence of actual damage atau kerusakan. 2. The occurrence of unlawful conduct atau perbuatan yang melawan hukum. 3. The causal connection between an unlawful act and damage atau hubungan sebab akibat. Keempat, fault atau kesalahan, yang dimana unsur pertama terpenuhi, unsur kedua tidak terpenuhi, unsur ketiga terpenuhi, unsur keempat terpenuhi. Pada kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa rumah sakit tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 58 ayat 3 Tort Liability Law yang menyebutkan organisasi medis harus dianggap bersalah jika terjadi kerusakan pada pasien dalam satu keadaan berikut: pemalsuan atau penghancuran rekam medis. Walaupun rumah sakit dalam kasus ini memodifikasi catatan medis, namun rumah sakit dapat membuktikan catatan tersebut sesuai dengan peraturan manajemen medis pada saat itu dan tidak dipalsukan atau dirusak, sehingga unsur ini tidak terpenuhi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai persamaan dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum di Indonesia dan di China. Kita mulai terlebih dahulu dari persamaannya. Yang pertama, sama-sama merupakan negara hukum Eropa kontinental. Yang kedua, memiliki unsur PMH yang serupa, yaitu perbuatan yang melawan hukum, kedua adanya kesalahan, tiga adanya kerugian, dan yang terakhir adalah adanya hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya, yang menjadi perbedaan antara perbuatan melawan hukum di Indonesia dan pada Republik Rakyat China adalah di Indonesia perbuatan melawan hukum hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Sedangkan pada Republik Rakyat China diatur dalam China Tort Law yang terdiri dari 12 bab, yang dimana malpraktek medis diatur pada bab 7, yang dimana malpraktek medis dapat dibagi menjadi 1. Malpraktek medis umum, 2. Malpraktek yang disebabkan oleh produk medis yang cacat, 3. Malpraktek yang disebabkan oleh pelanggaran etika medis. Oleh karena itu, kasus yang telah kita bahas dapat dikategorikan sebagai malpraktek yang disebabkan oleh pelanggaran etika medis, karena
Yang dilakukan oleh Rumah Sakit Zongnam adalah memberikan gangguan terhadap data riwayat medis. Sekian video dari kami, terima kasih.